kalian mau materi sosiolinguistik, saya bisa berikan ke kalian yang 1 semester saya pernah mengajarkan kalau mau. I offer that for you if you want to read it, then I will give it to you. Okay, what do sociolinguists study? Apa yang dipelajari oleh sosiolinguist? Apa yang diteliti oleh sosiolinguist? Sosiolinguistik itu adalah ilmunya. Sosiolinguist itu adalah orangnya. Jadi apa yang dipelajari atau apa yang diteliti oleh sosiolinguist? Let's see. Sebentar ya. Gara-gara tadi harddisknya gerak, jadi harus ulang lagi. There we go. Sociolinguists study the relationship between language and society. Nah, ini sosiolinguistik itu mempelajari tentang hubungan antara bahasa dan masyarakat. Okay. Ya, apa yang dibicarakan di situ? Interested in explaining why we speak differently in the different social context. Sosiolinguis itu orang-orang yang berkecimpung di dunia sosiolinguistik, mereka tertarik untuk menjelaskan kenapa kita berbeda bicaranya pada konteks sosial yang berbeda. Coba, kalau bicara sama saya pakai bahasa formal atau informal? Formal. Enak nggak kalian kalau mau pakai bahasa informal sama saya, atau pakai bahasa Banjar deh? Gak enak. Sungkan rasanya ya? Sungkan. Gitu. Ya. Coba kalau sama orang tua kalian, pakai bahasanya gimana? Bahasa Jaksel. Bahasa Jaksel. Bahasa Jaksel. Lebih enak mana? Lebih leluasa mana? Bahasa sehari-hari. Bahasa sehari-hari tentu saja. Oke, bahasa sehari-hari tentu saja. Nah, sosiolinguis itu mempelajari itu. Sosiolinguistik itu mempelajari kenapa kita ngomong ke orang ini dengan dengan background yang berbeda, entah itu budaya, entah itu ekonomi, entah itu entah itu ekonominya, atau entah itu macam-macam lah faktor orang ya, aspek-aspek itu berbeda. Dan ketika kita berbicara dengan orang yang lain, misalnya tadi bicara dengan orang tua kalian berbeda dengan berbicara dengan dosen kalian, tentu saja. Coba kalau tanya saya, sudah makan atau belum? Kalian gimana? Mau nanya saya sudah makan atau belum? Sudah makan ya, Bu? Saya sudah makan pada siang hari ini. Oke. Apa kamu sudah makan? Coba ngomong gitu sama orang tuanya. Lucu. Ketawain mama nanti. Ketawain ya. Ya, ibu saya juga nanti bingung. Anak ini kesambet apa gitu. Coba kalau sama orang tua ngomongnya gimana? Mama sudah Mantap ya. Mas sudah makan belum? Mas sudah makan. Tian sudah makan belum, Mak? Sudah makan belum, Mak? Gitu. Nah, berbeda kan? Berbeda. Itu yang akan diteliti oleh sosiolinguistik. Itu yang akan diteliti di dalam sosiolinguistik. Kenapa pada saat bicara sama mamanya kok formal? Terus kenapa bicara sama gurunya kok tiba-tiba jadi bahasa Indonesianya jadi formal gitu. Nah, itu ada alasan-alasan di baliknya. Yang kedua, concern with identifying social functions of language and the ways it is used to convey social meaning. Jadi mereka juga ingin mengidentifikasi fungsi-fungsi sosial dari bahasa dan bagaimana cara penggunaannya dalam menunjukkan makna sosial. Contoh saya, ini sebenarnya memalukan. Ada orang Jawa di sini? Ada orang Jawa nggak? Sukunya Jawa. Riana. Oke. Ada sopan nggak kalau bilang wes sama orang tua? Sopan nggak kalau bilang wes sama orang tua? Enggak. Apa biasanya yang kalian katakan kalau mau bilang iya sama orang tua? Tinggi. Oke. Atau
Sampun dalam. Sampun. Ya, sampun ya. Nah, itu yang terjadi pada saya ketika saya kuliah di Jogja. Jadi saya tuh nggak ngerti perbedaan antara wes dan sampun baru pada setelah saya keluar dari tempat dosen saya itu baru sadar. Nah, social function, fungsi sosial dari bahasa itu ada cara-caranya. Contohnya saya ambil suku Jawa ya, saya ambil suku Jawa. Mereka itu punya tingkatan bahasa. Ayo, yang suku Jawa, 3 tingkatan apa aja tuh? Tingkatan bahasa Jawa. Halus, jawab halus, kasar, kromo, Ya, halus ya kromo inggil tuh ya. Iya. Ngoko, ya namanya ngoko yang kasar itu. Ngoko, madia, halus. Oke, halus atau kromo inggil ya. Yang tertinggi ini saya nggak ngerti sama sekali, kayak sebenarnya bahasanya sama, cuma kosakatanya yang berbeda. Hebat nggak tuh orang Jawa? 3 loh, halus banget, saya nggak sehalus itu sampai saya nggak ngerti sama sekali. Orang Jawa sendiri aja nggak paham. Ya, orang Jawa sendiri aja kurang paham ya. Oke, dan tidak semua orang itu pandai menggunakan promos. Tapi kalau ngoko saya ngerti-ngerti sedikit. Ya, segini dulu. Ya emang suka ribut, kenyang nggak kenyang, mulutnya ribut. Oke, kita bahas tentang yang ini tadi, bahasa Jawa tadi. Nah, convey social meaning-nya ini terjadi pada saya waktu itu. Terus dosennya tuh tanya saya lagi ngerjakan tesis waktu itu. Wes apa kata dosennya ya? Oh enggak, cuma bilang Wes aja beliau. Wes kata beliau. Wes saya bilang. Terus di situ kan ada orang juga yang lebih tua dari saya. Terus mereka tuh melototin saya. Saya bingung kenapa saya dipelototin padahal cuma bilang Wes gitu. Terus si almarhum dosen saya bilang, oh dia ini dari Kalimantan. Baru mereka pandangannya kayak kayak gitu. Tapi di situ saya bertanya-tanya kenapa saya dipelototin, padahal apa salah saya gitu. Dan tiba-tiba dosen saya kok bilang anak ini dari Kalimantan. Emang perlu banget gitu memberitahu mereka bahwa saya itu dari Kalimantan. Bingung saya akhirnya. Dan baru saya sadari beberapa saat dari beberapa saat setelah itu, kata Wes itu sangat tidak sopan, makanya saya dipelototin. Wes Rampung, Wes saya bilang. Habis itu saya dipelototin. Nah, kata tersebut itu menunjukkan bahwa ada makna sosial di dalamnya. Ya, makna Wes itu ada makna sosial. Orang yang muda tidak boleh mengucapkan Wes kepada orang yang tua. Nggih atau sampun. Itu baru boleh diterima. Kalau enggak nanti kalian menerima pandangan orang itu dipelototin bener saya gara-gara kata Wes itu tadi. Ya, itu yang diidentifikasi di sosiolinguistik salah satunya. Sampai sini bisa mengikuti sosiolinguistik bisa ya? Bisa. Okay. Sosiolinguistik itu fun for me it is very, karena kita ngelihat fenomena yang ada di kehidupan sehari-hari kita itu bisa dijadikan contoh. Yang kedua, examining the way people use language in different social context provides a wealth information about. Dan ketika para sosiolinguis itu memeriksa bagaimana cara orang menggunakan bahasa di sosial konteks yang berbeda, itu menyediakan sebenarnya banyak sekali data, banyak sekali informasi. Informasi tentang apa saja, bagaimana bahasa itu bekerja. Kemudian juga social relationship in community. Contoh, gimana ya? Saya ambil contoh suku Banjar. Kalian menggunakan pian ulun sama siapa? Yang lebih tua. Yang lebih tua. Yang lebih tua. Kalau seumuran atau lebih muda? Aku Ikam. Atau ada lagi yang lebih kasar? Nyawa Unda. Iya, nyawa Unda. Oke, itu nyawa Unda. Ada tingkatannya ya. Nah, itu
relationship, yang saya tanyakan tadi, kalian bicara sama siapa ketika bicara sama mengatakan pian ulut sama orang tua? Aku ikam setara, nyawa unda yang lebih kasar gitu. Nah, itu yang menunjukkan bagaimana bahasa bekerja di dalam hubungan sosial. Di dalam hubungan sosial dalam masyarakat. Masyarakat yang lebih tua kita hormati dengan cara menggunakan pian ulun. Masyarakat yang ya setara lah gitu, kita gunakan aku ikam atau unda nyawa kalau lebih deket orangnya ya, kalau lebih deket. Nah itu. Jadi dari kata pian ulun kita sudah bisa menarik kesimpulan tuh. Oh, ini pasti dia hormat sama orang ini. Kalau kita bilang bapak unda, nah itu pasti orang yang di address itu, orang yang diacu itu orang yang lebih muda atau enggak bukan nyawa ya, bukan unda, bapak nyawa kayak gitu. Itu berarti orangnya lebih dekat, hubungannya itu lebih dekat dalam komunitas atau dalam masyarakat Banjar tentu saja. Kemudian yang terakhir, the way people convey and construct aspects of their social identity through their language. Bagaimana orang menyampaikan dan membangun aspek dari identitas sosial melalui bahasanya. Kalau yang kedua ini, ya ini tadi seperti kita, seperti antara dosen dan dosen dan mahasiswa, seperti ibu dan anak atau orang tua dan anak maksudnya. Kita membangun identitas kita. Membangun identitas kita itu dengan bahasa. Identitas kalian sebagai mahasiswa bicara pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia di dalam kelas. Kalian sebagai anak, identitas kalian bicara dengan bahasa daerah atau bahasa yang digunakan sehari-hari di dalam rumah tangga. Gitu. Jadi ketika orang itu menunjukkan identitasnya, otomatis bahasanya juga akan berubah. Sebagai anak, sebagai mahasiswa, mungkin nanti sebagai ada yang jualan online nggak di sini? Waktu itu saya tanyakan di di identity wheel-nya ada satu materi nanti identity wheel kalau di sosiolinguistik, ketika dia bicara dan orang tua dengan saya dan ketika dia bicara sama customer-nya gimana gitu. Oh, kami pakai sis gitu katanya. Ya sis, ada yang bisa dibantu sis gitu. Ya, sama adik kakak kalian kalau cewek nggak mungkin pakai sis gitu. Itu biasanya adanya di online shop kan. Nah, itu. Maksudnya yang terakhir ini identitas itu menentukan bahasa apa yang kita pilih untuk bicara. Ya. Oke, dari slide ini sejauh ini paham tidak apa yang dipelajari di sosiolinguistik sebenarnya? Coba paham ya. Oke, jadi antara bahasa dan masyarakat penggunaannya itu sangat berbeda ketika kita mau tergantung identitas kita dan gimana komunitas itu bukan komunitas, di mana di dalam masyarakat kita itu standing. Oke, next, language and social context. Kita bicara tentang bahasa dan konteks sosial. Coba lihat di contoh ini. Coba lihat di contoh ini, baca dulu. Saya kasih waktu. Ada bastard. Yes. Ada kata bastardnya. Hi mom. Hi. You're late. Yeah, that bastard suit bucket kept us in again. Nana's here. Oh, sorry. Where is she? Ini pembicaraan antara Ray dan ibunya. Oke. Sini dikatakan identify the words in example 1 and 2 which suggest that Ray's relationship with his mother is a friendly one compared to his relationship with the principal. Ini bicara sama ibunya. Ini bicara sama kepala sekolah. Good afternoon, sir. What are you doing here at this time? Mr. Sutton kept us in, sir. Ini dan ini orangnya sama ya. Mr. Sutton and that bastard suit bucket ini orangnya sama. Kept us in. What does this suggest about the social significance of choice of words? Bagaimana kedua contoh ini
bicaranya? Di dalam apa dia berbeda? Konteks moral. Konteksnya, oke, konteksnya. Konteks pertama dia bicara dengan ibu. Konteks kedua dia bicara dengan Prinsipal. kepala sekolah ya. Dia bicara dengan kepala sekolah. Satu bicara dengan ibu, satu bicara dengan kepala sekolah. Di sini kata yang membuat dia merasa ngomong sama ibunya itu lebih nyaman. Di kata apa? Di kata apa yang sorry? Kata apa? Just say it. Ini pelajaran, nggak apa-apa, sebut aja. Dari kata bastard. Oke, bastard. Si brengsek gitu ya katanya. Oke, di situ ada kata bastard yang kalau kita ucapkan itu sangat-sangat tidak nyaman sekali. Tapi di sini Ray santai-santai aja tuh bilang that bastard should bucket gitu, sama ibunya. Berarti hubungan antara Ray dan ibunya itu dekat. Oke, itu dekat. Kenapa? Dia bisa ngomong seenak itu, segampang itu kata ini, kata bastard itu kepada ibunya. Tapi di sini ada satu lagi nih konteks yang baru di bawah sini, konteks lanjutan. Nana's here. Oh, sorry. Where is she? Nana's here itu apa? Nana's here. Ya? Nana itu kira-kira siapa? Grandma mungkin. Grandma, that's right, grandma. Hey, nenek di sini. Makanya dia bilang, oh, sorry, where is she? Oh, maaf, di mana dia? Oke, kira-kira sama neneknya gimana tuh hubungannya? Apakah senyaman dan ibunya? No. Lebih kesegan. Lebih kesegan. Right. Tahu dari mana dia segan? Karena dia bilang, oh sorry. Ya, kata sorry. Dia merasa segan karena ada kata sorry. Berarti sama neneknya nggak pernah kasar kan? Ya, sama ibunya ya oke gitu, ngomong apa aja dibolehin seperti. Nah di sini jadi ada dua. Ini konteks pertama bicara dengan ibunya santai, tidak formal, informal. Ketika ada neneknya, dia langsung switch ke formal. Nggak boleh ngomong aneh-aneh, nggak boleh ngomong kata-kata yang kotor. Nah kita lihat contoh yang kedua. Kata hai di sini diganti jadi apa di sini? Salam. Hai jadi good afternoon sir. Ya, good afternoon sir. That's right. Kalau sama orang tua kalian baru datang dari sekolah atau dari kampus, kalau assalamualaikum. Oke. Assalamualaikum. Selain itu ada lagi? Just say hi. Just say hi. Atau hi mom gitu. Hi mom atau hi mom. Mama. Lagi apa? Lagi apa? Oke. Ada lagi? Coba ingat-ingat gimana kalian memberi salam sama orang tua kalian sendiri. Itu aja ya. Bahkan ada yang nggak ngomong sama sekali kadang. Lagi apa gitu? Atau nggak langsung masuk kamar. Ada juga yang kayak gitu. Oke, ini dia menyapa ibunya dengan kata hi mom. Nah, kalau dengan kepala sekolahnya langsung good afternoon sir. Coba kalian pulang-pulang gitu, selamat siang mama, selamat siang papa, atau pagi-pagi selamat pagi. Pernah nggak? Enggak. Never, ya, me too, never. Pagi-pagi kadang-kadang ditanya udah makan belum? Baru bangun ditanya udah makan gitu. Atau enggak kalau kayak orang tua saya langsung dikasih list kerjaan untuk hari ini gitu. Ini yang harus kamu beresin. Ya kalau orang tua saya gitu. Bangun kak? Ini kerjain ini. Belum apa-apa udah ini apa namanya udah dikasih kerjaan. That's my parents. Oke. Nah di sini kata that bastard suit bucket digantikan jadi Mr. Sutton. Mr. Sutton. Yes, Mr. Sutton. Nah dari kedua
nama ini, orangnya kan sama ya, Mr. Sutton dan That Bastard Soup Bucket. Kira-kira Ray ini suka nggak sama gurunya? Kurang suka, tidak suka. Tidak suka atau kurang suka? Kenapa? Kenapa? Diindikasi dari kata apa? Karena dia berkata kasar yang ditujukan kepada si Mr. Sutton tadi. Oke, namanya Mr. Sutton. Tapi kok sama ibunya dia ngomong That Bastard Soup Bucket gitu. Begitu. Ini menunjukkan bahwa sepertinya hubungan antara guru dan siswanya itu tidak baik. Oke. Maksudnya tidak baik. Si siswanya ini nggak suka sama gurunya. Dan yang kita ketahui di sini adalah Mr. Sutton ini bikin mereka pulang pelat, kept us in. Maksudnya dia ngomong terus mungkin di kelas, bikin bete. Gara-gara itu pulangnya jadi lambat. Ya dari kata bastard ini tadi ya, kata bastard ini tadi menunjukkan ketidaksukaan kepada guru ini. Tapi itu baru satu konteks. Itu baru satu konteks. Karena dari sini kita juga nggak tahu kata bastard itu bisa juga jadi panggilan sayang sebenarnya. Percaya nggak? Percaya nggak bisa jadi why? Oke, saya kasihkan satu contoh. Ada yang orang Jawa Timur nggak di sini? Kata apa yang biasanya cowok-cowok itu ucapkan ketika ketemu temannya, tapi nggak dirasa sebagai sesuatu yang kasar? Cuk. Yes, that's right. Right. Tersinggung nggak temennya? Tersinggung nggak temennya? No. Ya. See, dari bastard itu sama juga dengan kata jancuk tadi. Cuk gitu. Ketika mereka mengatakan itu ke temennya biasa aja, nggak terasa tersinggung. Atau ada lagi teman saya suka nyebut bungol gitu. Tapi teman-temannya biasa aja. Berarti itu menunjukkan bahwa dia itu sebenarnya merasa nyaman sama temennya ya, merasa dekat, tapi kata kasar yang keluar. Padahal itu a form of affection, panggilan yang sebenarnya menunjukkan sayangnya dia ke temannya itu, dekatnya dia dengan temannya itu, ya. Itu bastard juga sama. Bastard itu sama juga. Dan bastard soup bucket kelihatannya di sini kasar, tapi belum tentu. Itu baru satu konteks, dia nggak suka. Konteks kedua, bisa juga dia terlalu dekat sama gurunya, jadi ya ngomong kasar juga nggak masalah gitu. Ya, oke, terbuka pikirannya. Dan satu kata kita bisa, ya, dari satu kata kita bisa menyimpulkan atau menarik kesimpulan bahwa ketika dia bicara begini, data yang bisa saya ambil seperti ini. Oke, itu ya, ini untuk language and social context. Konteks sosial pertama ada di rumah, konteks sosial kedua dia berada di sekolah. Dan caranya menyebut nama orang itu berbeda ketika di rumah dan ketika di sekolah, dan juga tergantung dengan lawan bicaranya. Nah, ini tadi yang saya bilang affection, kasih sayang tadi ya, itu berarti panggilan sayangnya. Contoh nyatanya ada di bahasa Jawa, terutama orang-orang Jawa Timur, kata cuk itu walaupun sebenarnya kasar banget, tapi itu merupakan panggilan sayang ketika orang-orang terutama cowok-cowok ya merasa dekat satu sama lain. Right, itu soal language and social context. Nah, kalau yang ini, why do we say the same thing in different ways? Contoh ketiga, saya mau minta satu orang dong yang jelasin. Syahrul, ada Syahrul? Syahrul ada? Syahrul, are you there? Oh, nggak ada. Coba saya minta. Ya cowoknya cuma berdua ya di sini. Syahrul ada, Mem. Syahrul, ada nggak? Aryo bisa dengar saya? Oh, 3 dengar. Ada Raffi. Aryo? Wah, sama nggak
dijawab juga. Oke, empat tuh Fauzan. Fauzan ada? Fauzan? Ada juga ya, nggak dijawab juga. Oke, Yes, ma'am. Oke, Fauzan, bisa minta tolong ini diterjemahkan untuk teman-temannya? Ya, nggak susah kok ini diterjemahkan. Yes, ma'am. Oke, diterjemahkan aja. Ke Indonesia, ma'am. Pakai bahasa Indonesia first. Mengapa kita katakan sesuatu yang sama dengan cara yang berbeda? Right. Okay, here. Example 3. Contoh ketiga, coba. Setiap sore kawanku menyiapkan tasnya dan meninggalkan Cardiff office. Kantor Cardiff Di di Southern Wales. Wales itu nama negara. Negara persemakmurannya Inggris, Wales. Jam berapa? jam 5 tepat. Oke. Terus? Hasilnya ketika dia keluar, teman kerjanya berkata, "Goodbye, Margaret." Ya, goodbye Margaret. Terus dia balas? Dia balas, "Goodbye." Mike. Oke, terus? And Inspektur itu apa, Mas? Sekretaris. Bantu. Dan sekretarisnya berkata, "Bye, Mr. Walker." Here, secretary says, "See you tomorrow." Belum sampai situ. Oh iya. Yeah, see you tomorrow. See you tomorrow. See you tomorrow. And Guys, Margaret menjawab, bye. "Bye, Jill." Yeah, bye Jill. And the caretaker bilang, "Bye, Mr. Walker." Mrs. DS-nya. Iya, "Bye, Mrs. Walker." Oke. Yang dia jawab, bye. Caretaker itu mungkin yang jagain gedung. Kemungkinan yang jaga gedung. Oke, thank you. Thank you. Satu cewek saya coba. Coba siapa ya? Audi? Audi ada? Audi? Check. Someone sent me a message here. Okay. No worries. Okay. Audi tadi ada? Audi? Maira? Maira ada? Maira? Kejap juga. Ana? Ana ada? Yes, ma'am. Yes, oke. Ana sisanya. Oke, Ana coba sisanya. As she arrives home, Ketika dia saat dia tiba di rumah, she's greeted by "Hi, Mom." Dia disambut oleh mama, dia disambut "Hai, Ibu." oleh putrinya, ya, Jenny. Habis itu dijawab lagi oleh Jenny, "Halo sayang." Ya lama. sama ibunya. Her daughter Jenny. "Halo sayang, semoga harimu menyenangkan. Have a good day." Itu bertanya dia. Apa jawabannya? "Have a good day." Apakah harimu menyenangkan?
from her mother, dari ibunya, dan simple, dan Dan cuma ya, dan cuma kamu terlambat lagi. kamu terlambat lagi. Mungkin. Riana lagi tahun baruan, Mem. Oke. From her. Like saya, Bukan ya? Gak apa-apa. bukan saya. Bukan. It's okay. Siapa tadi? Lanjutkan aja. Oh, Gak apa-apa. Lanjutkan aja. Terus? Siapa aja yang mau ngomong deh? Oh, gantian gak apa-apa. Gak apa-apa. Siapa aja yang mau. kamu terlambat lagi. Kata? From her husband, Iya, kata suaminya. dari suaminya. Terus? Ada itu. Kemudian di malam hari hilang, Mem. That is when in the president of the law. Oh ya, sudah. Okay. In the evening, the president of bunga lokal, ya, bunga lokal, Menelepon untuk menanyakan apakah dia ingin bergabung dengan klub. Selamat malam, apakah itu Nyonya Billington? Si As, dia bertanya. ya, Bukan. saya, No, it's Margaret Walker. Bukan, nama suaminya David Billington, jawab Margaret. Apa yang bisa saya bantu? What can I do for you? Akhirnya seorang teman menelpon. Halo. ya. Ini bahasa Wales, bahasa apa? Wales. Saya juga nggak tahu gimana nyebutnya. Sweetie baby, I don't know. Saya nggak tahu, nggak bisa bahasa Wales. Oke, right. Nah, siapa yang dibicarakan di sini? Siapa yang bicara di sini? Tokoh utamanya. Margaret. Ada berapa nama yang digunakan untuk panggil Margaret ini? Coba. Two. Mrs. Walker. Mrs. Walker, Margaret, Mrs. Walker. Terus apa lagi? Meg. Ya. Siapa? Oke, kita lihat satu-satu dari sini ya. Meg. Meg, oke. Margaret satu. Kemudian Mrs. Walker dua. Oke. Mrs. Billington. Dear. Oke, satu-satu ya. Mom dulu tiga. Dari dokternya. Hello dear empat. Ya, dear empat. Suaminya nggak nyebut apa-apa. Telat lagi. Later in the evening. Oke, dia panggil terus Mrs. Mrs. Billington, terus Margaret Walker. Margaret Walker. Oke, Margaret Walker atau Meg yang terakhir. 6 ya, kita nggak hitung Margaret Walker karena di sini udah masuk. 6. Satu orang itu dipanggil dengan 6 panggilan. Satu orang dipanggil dengan 6 panggilan. Coba kalian pikir-pikir lagi. Berapa nama yang kalian miliki? Setiap orang tuh kan pasti ada beda-beda kan nama panggilannya. Berapa panggilan yang kalian miliki? Banyak nggak? Three, maybe. Three, oke, three. Oke, siapa yang bicara tadi? Yang tiga? Mulyana. Oke, Ana. Ana. Ya, ini saya panggil Mulyana, Ana. Satu. Teman-temannya panggil apa? Mulyana. Muli. Sama Ana. Ana. Ada lagi? Imul. Imul, oke. Imul. Iya. Imul. Apalagi? Ada teman lain lagi yang Imul? Sayang. Muli. Sayang. Muli. Tadi udah kan Muli ya? Oke, sayang tuh juga panggilan loh. Dear itu panggilan juga. Wah. Beb. Ya? Beb. Beb. Sama Beb itu juga panggilan sebenarnya. Cuman lebih lebih banyak orang manggil pakai itu gitu. Maksudnya bukan satu orang saja yang manggil Beb atau sayang itu ke satu orang. Tapi itu tetap panggilan ke kita
Terus apa lagi? 5 tuh, udah 5 ya. Sudah. Itu Udah. aja. Itu aja. Oke, ada Sudah. lagi yang mau thank you, Ana. Ada lagi yang mau kasih tahu saya panggilan saya ini. Ada yang mau cerita? Fauzan. Fauzan, panggilnya biasanya siapa? Nggak ada mem. Fauzan doang? Baik. Hmm? Nggak banyak. Marjan. Oke, Fauzan. Tuh kan banyak. Fauzan. See, teman-teman itu terkadang banyak sekali berkontribusi untuk bikin nama-nama baru. Ya nggak? Di SMP, di SD, di SMA, atau di kuliah, pasti aja ada nama baru. Untuk beberapa, ya nggak? Panggilan-panggilan. Betul, Mem. Paling Iya. ketemu orang baru. Iya, ketemu orang baru tiba-tiba aku panggil kamu ini aja ya. Gitu. Beda panggilan. Beda panggilan. Sama juga, saya juga punya beberapa panggilan. Orang tua saya panggil saya biasanya Lis. Kalau orang di luar biasanya manggil saya Del. Sepupu saya pernah panggil saya Takodel. Terus apalagi ya, suami saya manggil apalagi teman dekat saya pernah manggil saya Pudel juga. Nggak tahu kenapa, gara-gara Delnya dia manggil saya Pudel. Terus ada teman saya manggil saya Cracker. Kadang ada kan Cracker Delis itu ada ya, biskuit kentang itu yang namanya Delis. Ya, saya dipanggil Cracker akhirnya 2 tahun waktu saya S2. Cracker katanya. Itu panggilan saya. Banyak banget, lebih dari 5 itu sudah. Tiap ketemu orang baru itu pasti ada aja panggilan baru. Oke, kalau Fauzan tadi tebakan saya mungkin Faujan. Bukan Fauzan kan? Faujan. Atau mungkin Ojan. Ya pernah nggak ada manggil gitu Fauzan? Ya mem. Iya. Karena susah ya untuk orang kita, orang-orang yang bahasanya Austronesia, entah itu Sunda, Jawa, Dayak atau Banjar, F dan Z itu susah banget. F dan Z itu susah. Karena saya juga punya dosen namanya Fauzan. Lalu di awal pertemuan dia bilang nama saya Fauzan ya, with F and Z. Fauzan, bukan Faujan gitu. Sampai sekarang saya ingat banget. Iya, itu salah satunya. Contoh. Oke, saya mau tanya satu orang lagi deh. Siapa ya di sini ya? Siti. Ya, Siti siapa nih? Siti Rahimah, coba. Siti Rahimah. Yes, Mem. Iya, Siti Rahimah. Panggilannya siapa biasanya? Kalau di keluarga itu biasanya dipanggil Uneng. Uneng. Itu juga Yes, panggilan my saya, Uneng. mom and my dad call me Uneng. Iya, Neng. My grandmother, father, yes. Itu kayak nama panggilan khusus gitu sih, Mem. Iya, panggilan khususnya apa coba? Kalau ya di keluarga tadi Uneng. Kalau di Uneng. sekolah dulu, Kalau di sekolah, di SMA itu dipanggil Rara. Rara. Rara, oke, Rara. Dari Rahimah ya. Ya, Rara. Terus ada lagi? gak ada, Mem. Itu Nggak aja. ada, itu aja. Neneng ada mem. Nenek. Itu juga panggilan saya. Orang tua saya panggil saya Neng. Adik saya paling bungsu manggil saya Neng. Keponakan saya manggil saya Mama Neng. Mama Neng dia manggil saya. Saya baru ingat juga itu panggilan saya karena bapak saya kan orang Sunda gitu. Jadi dari kecil mereka biasa panggil saya Neng gitu. Ya, sama ya panggilan kita ya. Neng. Kalau ada saya paling bungsu, Cu panggilan ibunya. Tahu nggak itu dari kata apa? Yang paling bungsu, yang paling kecil. Dari kata Cu, bungsu. Ya. Orang Dayak ya sering ngomong kayak gitu. Cu itu anak paling kecil, anak paling busuknya. Itu. Oke, itu ya sekilas tentang kenapa kita mengatakan sesuatu atau menyebut sesuatu itu dengan cara berbeda. Karena tiap kita pergi ke tempat berbeda, otomatis kita bertemu juga dengan orang berbeda.
menyebut sama padahal dia itu dia mengatakan cukup pada yang kita pelajari itu ya ini. Itu contoh ketiganya ya. Masih ada beberapa nih. Nah kemudian yang mempengaruhi sosiolinguistik itu ada 3 yang dipelajarinya, yang diteliti social factors, faktor-faktor sosial, dimensi dan penjelasannya. Social factor itu terbukti penting sekali dalam mendeskripsikan dan menganalisis jenis-jenis interaksi. Social factor, sosial itu banyak ya ininya. Background orang itu, background akademiknya, background ekonominya, background finansialnya, itu banyak sekali. Dan mereka itu aspek-aspek itu mempengaruhi bagaimana orang-orang berinteraksi. Beda tempat interaksi, beda orang yang interaksinya, sosial faktornya berbeda, tentu saja kita juga akan berbeda bicaranya. There are basic components in sociolinguistic explanation of why we don't all speak the same way. Itu makanya di sociolinguistic kita menjelaskan kenapa kita tidak bicara dengan cara yang sama, dengan cara yang sama, dan kenapa kita tidak membicarakan satu hal yang sama setiap saat. Itu yang kita pelajari di sociolinguistic. In any situation, linguistic choices generally indicate people's awareness of the influence of one or more of the following components. Jadi yang dipelajari komponen-komponen. Oke, komponen-komponennya yang dipelajari, yang diteliti itu ada 4. Yang pertama participants-nya, orang-orang yang terlibat di dalam conversation, pembicaraan. Who is speaking? Who are they speaking to? Siapa yang bicara dan mereka tuh bicara sama siapa? Itu participants. Ada yang bicara dan lawan bicaranya. Yang kedua setting atau social context of the interaction. Di mana mereka bicara? Oke, kemudian topik apa yang dibicarakan dan fungsinya, kenapa mereka bicara seperti itu? Kenapa mereka berbicara? Contoh seperti ini. Excuse me, your interest in the interest in your account has been transferred, ma'am. Oh, thank you. Should I print the book account, or should I just go to the ATM to check it? Kira-kira siapa yang bicara? Excuse me, ma'am. The interest has been transferred to your bank account. Kira-kira siapa yang ngomong? Student. Excuse me. Excuse me. The interest has been transferred to your bank account. Bunganya sudah ditransfer ke rekening bank Anda. Kira-kira yang bicara seperti itu. Di mana tuh? Siapa kira-kira yang bicara? Kita cari tahu dulu siapa yang bicara. Interest, tahu nggak bahasa Indonesianya interest? Bukan interest yang itu, bunga bank. Tapi sih bunga banknya sudah di transfer. Yes? Pegawai bank. Pegawai bank. Teller, yang kemungkinan besar teller ya. Permisi, ini bunga banknya sudah ditransfer ke buku rekening.
Tuh. Terus lawan bicaranya siapa? Pasti nasabah, of course. Nah, partisipannya kan udah ada. Nah, kira-kira mereka bicara di mana? Telepon. Di bank. Tentu saja di bank. Bisa jadi di telepon juga ya, di bank atau di telepon. Tapi tebakan pertama itu pasti di bank, oke? Tebakan kedua itu kemungkinan besar di telepon. Topiknya apa? Bunga. Oke, bunga bank. Yang dibicarakan adalah bunga bank. Fungsinya dari mereka bicara itu apa? Supaya nasabah tahu kalau bunga bank itu sudah digital. Sudah transfer. Pemberitahuan. Fungsinya adalah untuk memberikan informasi atau memberikan pemberitahuan atau memberikan informasi kepada si nasabah. Ya. Paham? Sampai di situ? Yes. Sebagai topik dan function. Ini ada satu konteks. Kita teliti siapa yang ngomong, di mana, topiknya apa, fungsinya itu bicara untuk apa. Social factors menentukan 4 hal ini, ya, dimensi dan explanation-nya juga. Oke, nah ini social dimension. Social dimension ini tadi ada komponen ini ya, social factor. Ini social dimension-nya. Ini solidarity, social distance scale. Kalau dia intimate, dekat, orangnya dekat, solidaritasnya lebih kuat. Oke, lebih kuat mana solidaritas kita? Kalian ke saya apa ke kalian sama orang tua kalian? Atau sama temennya deh? Sama dengan Sama teman. saya atau sama temennya? Sama teman, jelas ya. Karena Sama kalian teman. menghabiskan waktu dengan mereka. Jadi solidaritasnya itu lebih kuat. Saya adalah dosen ya, cuman paling seminggu sekali ketemu. Itu pun lewat Google Meet. Jadi akan ada terasa distant atau ada terasa jarak. Solidaritas kita tidak begitu kuat karena ada jarak. Ya, ada jarak di antara kita. Ya, itu solidaritas sosial itu tergantung dari intimasi atau jarak di antara orang yang berbicara. Status juga, status scale. Ada superior, ada subordinate. Superior itu orang yang jauh di atas kita, atau kayak bos kita gitu, atau kayak kita bicara sama kaprodi atau sama rektor. Nah itu superior, orang yang lebih tinggi tingkatannya daripada kita. Kita ini subordinate, atau bahasa kasarnya tuh kayak anak buah gitu ya. Subordinate bahasanya. Oke, mereka punya status lebih tinggi daripada kita yang di bawah ini. Oke, status mereka lebih tinggi. Dan itu juga biasanya mempengaruhi gaya bahasa kita. Misalnya kalau ketemu Pak Rektor, kalian ngasih salam gimana? Nyapanya gimana? Assalamualaikum Pak. Sure? Ada lagi? Pagi Pak. Siang Pak, atau sore Pak, gitu ya. Nggak mungkin, hai Pak, gitu. Nggak mungkin kan? Hai Pak, itu nggak mungkin sama sekali. Pasti kita mengucapkan salam yang lebih formal. Selamat siang Pak. Apa kabar Pak? Gitu. Status scale atau skala status itu juga menentukan bagaimana kita berbicara. Itu social dimension, itu dimensinya. Kemudian ini lanjutan lagi formality scale. Nah ini terjadi sama kita juga. Kalau kita bicara formal itu di dalam kelas atau di dalam seminar, dalam konferensi dan lain sebagainya. Kalau informal ya di rumah atau sama teman kalian itu bisa informal. Jadi kalau formal ya tentu saja formalitasnya tinggi. Kalau di bawah sini yang informal ya tentu saja formalitasnya rendah. Kemudian the referential and affective function scales. Kalau dia bentuknya referential itu kayak apa ya? Kita tuh ngasih informasi gitu. Kita tuh ngasih informasi tentang sesuatu. Kalau dia informasinya tinggi dan banyak, dia ke sebelah sini. Skalanya. High information content. Kalau isi informasinya itu tinggi, ya dia di sini. Tentu saja menggunakan bahasa yang berbeda. Kalau informasinya nggak banyak ya bahasa yang digunakan juga nggak begitu kompleks.
Oke. Kalau yang ini affective. Kalau affective ini dia ada low affective content sama high affective content. Affective itu kasih sayang. Kayak apa ya? Kayak kedekatan gitu antara satu orang dan orang yang lain. Orang yang di dekat dia gitu. Lanjut lagi. Untuk explanation-nya. Sociolinguists aim to describe sociolinguistic variation and if possible explain why it happens. Jadi di dalam sociolinguistic kita bertujuan untuk mendeskripsikan variasi-variasi yang terjadi di dalam bahasa dan kalau memungkinkan menjelaskan kenapanya. Oke, contoh saya tadi, kenapa saya dipelototin ketika menyebut West? Ada alasannya. Ketika kita yang muda bicara dengan yang lebih tua dalam bahasa Jawa, tidak boleh menggunakan West, yang boleh cuma nggih atau sampun. Itu alasannya. Ya, jadi di sini kita tuh kayak investigator gitu, investigator. Ini ada satu kasus, ada satu fenomena, kita teliti dan kita cari tahu kenapa dan bagaimana itu terjadi. Ya, kayak silet jadi. Kenapa dan bagaimana itu terjadi? Itu di sociolinguistic. Nah, the first two steps which need to be taken are, dua step yang harus dilakukan adalah pertama, mengidentifikasi dengan jelas variasi bahasa yang terlibat. Entah itu bagian vocabulary, sound, grammatical construction, style, dialect, atau languages-nya. Okay. Dia banyak tingkatannya. Terserah kalian mau pilih yang mana nanti. Ini, vocabulary, sound, grammatical construction, style, dialect, atau languages. Okay, dialect. Dialek ini yang teman-teman saya pada suka ngambil ini waktu itu bikin penelitian mini, terutama di bahasa daerah. Bahkan di satu provinsi itu dialeknya banyak banget. Misalnya pakai bahasa Jambi di kota dan di beberapa kabupaten itu dialeknya beda-beda. Ada yang pakai oo, ada yang pakai Misalnya nak kemano. Nah itu dialek. Bahasanya sama, cuman ada sedikit perbedaan dalam kosakata dialek itu. Nak kemana? Di dalam satu daerah itu sebenarnya. Atau cuma beda kabupaten. Oke, ini ya step pertama, identifikasi dulu dengan jelas variasi bahasa yang terlibat. Yang kedua, identify clearly the different social or non-linguistic factors which lead speakers to use one form rather than another. Features relating to participants atau setting function of the interaction. Makanya saya bilang ini cross-disiplin, sociolinguistik ini cross-disiplin karena menggabungkan antara bahasa dan sosial. Yang pertama, kita cek dulu linguistiknya, linguistic variation-nya. Ini dari segi bahasa. Okay? Kosakata, bunyi, grammarnya, atau dialek bahasanya gitu. Nah, yang kedua, mengidentifikasi dari segi sosial. Dari segi sosialnya. Siapa yang bicara, konteksnya di mana, mereka bicara di mana, atau fungsi dari mereka bicara itu apa. Ya. Jadi, sosiolinguistik itu meninjau atau meneliti tentang hubungan antara bahasa dan masyarakat. Seperti itu. Oke, sampai sini bisa dipahami tentang sosiolinguistik? Ya, bisa? Oke. Nah, sekarang yang terakhir. Ini sebenarnya tugas kalian di UAS nanti. Ujian nanti di UAS. Saya kasih gambaran sedikit. Seperti yang saya katakan kemarin. Satu mahasiswa dan mahasiswa lain itu akan berbeda jawabannya. Jadi kalau sama, saya bisa curigai itu nyontek. Ya, nah di sini ada dua exercise. Yang pertama, make a list of all the names you are called by people who know you. Bikin list dari nama-nama panggilanmu oleh orang-orang yang mengenal kamu. Okay? Yang kenal sama kalian, itu di list dulu nama-namanya. Ini manggil saya ini. Ayah manggil saya ini, ibu manggil saya ini, adik manggil saya ini. Siapapun yang kalian ingat. Om, tante, kakek, nenek gitu. For each name, note who uses it to you and when or where.
Jadi nanti ada bikin kolom. Pertama panggilannya, dua siapa yang manggil, yang ketiga di mana mereka manggil. Jadi mana mereka manggil. Pertanyaannya adalah, apakah beberapa orang yang manggil kalian itu memanggil dengan lebih dari satu nama? Contohnya saya, bapak saya kadang manggil saya Liz, kadang manggil saya Neng. Ya, Liz, Neng itu saya, tapi terserah dia mau manggil kapan gitu. Tidak terbatas, tidak apa ya namanya ya, nggak terrestriksi gitu. Sebenarnya saya jelasin ya. Dia menggunakannya itu interchangeable, terserah beliau mau kapan memanggilnya. Yang pasti beliau manggil itu di rumah. Liz dan Neng itu panggilan saya di rumah. Nah, what are the reasons why people choose one name rather than another? Contoh, Neng itu adalah panggilan perempuan-perempuan di suku Sunda. Makanya bapak saya manggil saya, karena saya anak pertama, manggil saya dengan kata Neng. Itu alasannya. Oke, manggil saya Liz, menyebut saya Liz lebih mudah daripada menyebut Delis gitu. Karena bapak saya lebih suka panggilan-panggilan yang pendek-pendek. Biasanya bapak saya begitu. Oke, cari alasannya, cari tahu ke orang-orang di sekitarnya, kamu kenapa sih manggil saya gini gitu. Cari tahu, ya. Oke, itu exercise yang ini untuk yang kedua. Jadi bikin list nama-nama kalian, nama-nama panggilan kalian. Yang kedua, di kolom kedua, siapa yang panggil. Yang ketiga, kapan atau di mana. Oke, kapan atau di mana. Nah, setelah itu barulah jawab pertanyaan ini. Oke. Kemudian, ini exercise yang ketiga. We often have different names for people when we are addressing them directly. Kita juga, ini tadi kalian ya yang ditanyakan. Sekarang kita bicara tentang ibu kalian masing-masing. Okay, as opposed to when we are referring them in different contexts, not what you call your mother in different contexts. Nah, ketika kita bicara tentang ibu kita, kalau manggil beliau di rumah, at home, alone with her, kalian manggil beliau siapa? Okay, at home, alone with her. Kalau saya manggil ibu saya, mama, ma, atau ma. Mama. On the telephone with friends listening, kalau teman saya nelpon, saya nelpon ibu saya, tapi ada teman saya dengerin, tetap saya panggil mama. Mama lagi apa? Kenapa sih ma? Ada apa sih ma? Mama. Tetap. In a shop, mama. Ketika kami sama-sama belanja nih, kita sama-sama belanja, ma, aku mau yang ini. Nah, itu addressing her, memanggil beliau. Oke, memanggil beliau dengan 3 konteks ini, 3 tempat berbeda. Oke, siapa kalian memanggil ibu kalian di tempat 3 berbeda, 3 tempat berbeda ini. Nah, yang B, mengacu kepada beliau. Apa ya, mengacu kepada beliau itu orangnya nggak ada di tempat ataupun ada di tempat. Yang pertama, at home to another family member when she is present. Ketika kalian bersama dengan ayah, adik, kakak, dan ibu kalian, sama-sama tuh di dalam satu ruangan. Kalian manggil beliau tuh siapa? Oh, saya tetap mama. Yang kedua, manggil beliau ketika beliau nggak ada. Misalnya saya sama adik saya, mana emak gitu. Mana emak? Ya, saya juga pernah manggil ibu saya emak sering. Mana emak? Udah pulang belum? Mana emak? Nah, di sini ada perbedaan. Ketika beliau ada, saya manggil mama. Ketika beliau nggak ada, ketika saya bicara dengan adik saya manggil beliau emak. Mana emak? Gitu. Oke, yang ketiga, to an acquaintance who doesn't know her. Kita bicara ke orang-orang yang tidak mengenal ibu kita gitu. Misalnya saya bicara dengan kalian kan nggak kenal ibu saya. Nah, itu saya mengucapkan kata ibu. Oke, kalian kan tidak kenal.